Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini khotbah aplikatif seri ke-30, temanya adalah Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terdapat jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari, jemaat yang sedang beribadah hari ini lewat Latsmi, kita tunduk kepala, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang Kau beri. Kami tahu hari ini kami bisa hidup karena anugerah Tuhan. Kami sudah baca firman-Mu, sudah dengar firman. Sekarang roh Tuhan bekerja, memberi hikmat kepada hamba-Mu, boleh memberitakan firman, menguraikan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti dengan baik, sehingga kami mengerti maksud dan rencana Tuhan lewat firman hari ini. Kuasai hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Berkati iman kami boleh bertumbuh dalam pengertian akan firman. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara sekalian
di tengah situasi kondisi ekonomi yang kurang bagus, kita tetap setia kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini khotbah aplikatif seri ke-30. Saya mengulang sedikit. Di lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, ada 2 program. Program pertama adalah 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Yang kedua, 100 seri khotbah aplikatif. Khotbah aplikatif jauh lebih gampang dimengerti karena sifatnya sederhana, aplikatif, gampang dimengerti oleh semua jemaat. Tetapi khotbah kedewasaan rohani jauh lebih sulit, memerlukan pemikiran lebih kuat dan memerlukan pikiran level analisa ke atas. Kalau aplikasi, sampai di level aplikasi kemampuan berpikirnya sudah oke. Hari ini 100 seri khotbah kedewasaan rohani sudah sampai di seri ke-61. Khotbah aplikatif hari ini sudah sampai di seri ke-30, saudaraku. Seri 30 ini kita bicara tentang Lazarus dan orang kaya. Oke, saudaraku, mari sekarang kita mulai. Saudara-saudara sekalian, waktu kita baca perikop ini, saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup bergereja, suka baca Alkitab, Lazarus dan orang kaya itu sudah pasti kita tahu, saudaraku. Sama terkenalnya dengan orang yang pendek, saudaraku. Sakyus, orang pendek itu, juga sama terkenalnya. Jadi kita akan tahu ceritanya, saudaraku. Jadi pada saat kita baca tentang Lazarus dan orang kaya itu, kita tahu alur ceritanya. Nah, sekarang kita elaborate dengan baik dalam level khotbah aplikatif, sehingga semua jemaat bisa mengikuti dengan baik. Perhatikan, jemaat sekalian. Khotbah tema ini, saudaraku, ketika kita baca perikopnya, langsung terbagi berapa segmen. Segmen pertama bicara mengenai tentang kehidupan dan kematian di bumi, saudaraku. Segmen kedua bicara mengenai kehidupan di sorga. Segmen ketiga bicara mengenai tentang kehidupan di neraka. Kalau yang di sorga, kehidupan kekal. Kalau di neraka, kehidupan kekal, saudaraku. Tetapi kalau di bumi, kehidupan sementara. Oke, saudara? Clear? Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan, saudaraku. Perhatikan. Dikatakan di perikop itu, ada seorang Lazarus yang miskin. Statusnya adalah orang yang miskin. Dan ada orang kaya diidentik dengan tiap hari berpesta pora dengan memakai pakaian halus, ya, jubah ungu dan kain halus. Itu zaman itu adalah orang-orang kaya yang bisa memakai jenis bahan pakaian seperti itu. Jadi jelas ceritanya, saudaraku, ada seorang bernama Lazarus, orang miskin, ada seorang kaya, hidup bermewah-mewah, dan Lazarus itu ingin makan, dia tunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan dikatakan begitu miskin dan sakitnya sehingga anjing itu menjilat boroknya gitu. Jadi orang itu miskin bukan main. Sekarang perhatikan jemaat sekalian. Ini kita bicara mengenai kehidupan dan kematian di bumi. Jadi dalam perikop ini, saudaraku, 3 hal yang sangat penting adalah bicara mengenai 3 poin sangat penting adalah bumi, surga, dan neraka. Ini merupakan suatu rahasia kehidupan, saudaraku. Suatu misteri kehidupan yang diungkapkan oleh kitab suci Alkitab untuk memberikan suatu pelajaran rohani kepada kita bahwa bagaimana kita hidup di bumi, bagaimana kita hidup di surga, dan bagaimana kita mengalami kematian kekal di neraka. Perhatikan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Dikatakan, setelah itu Lazarus mati. Setelah Lazarus mati, kemudian orang kaya itu juga mati. Ini adalah masalah kehidupan dan kematian di bumi. Perhatikan jemaat. Lazarus saatnya tiba mati. Orang kaya saatnya tiba juga mati, saudara sekalian. Jadi saudaraku, kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang sementara. Tubuh yang fana ini suatu hari dia pasti habis dan kita mati, saudaraku. Bicara tentang kematian dan kehidupan, saudaraku, dalam Alkitab ada sesuatu yang real. Khususnya kita, saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai kematian orang percaya pun bukan hal yang tabu,
bukan hal yang pantang, tapi sesuatu yang harus dipikirkan, sesuatu yang harus dipercayai, sesuatu yang harus dialami. Jadi you and me, suatu hari saudara sekalian, pasti mati. Pasti mati. Ada kehidupan, ada kematian. Ada kehidupan, ada kematian. Pasti mati. Cepat atau lambat. Kaya atau miskin. Sehat atau sakit. Muda atau tua. Suatu hari pasti mati. Garis bawah ini saudara sekalian. Jadi bukan karena kita sehat, lantas kita tidak mati. Enggak, saudaraku. Orang sehat pun bisa mati. Orang sakit pun bisa mati. Karena kematian itu tidak terjadi hanya karena orang itu sakit. Kematian bisa terjadi karena kecelakaan. Kematian bisa terjadi karena bencana. Kematian terjadi bisa karena kejahatan orang lain, saudaraku. Jadi banyak sekali kematian, penyebabnya banyak sekali. Jadi saudara perhatikan, kehidupan dan kematian di bumi ini adalah suatu hal yang sudah pasti terjadi kepada umat manusia. Upah dosa adalah maut. Suatu hari manusia itu pasti mati. Oke? Clear? Ini penting buat kita sekalian, saudara-saudara. Karena khawatirnya ada sebagian orang Kristen pantang bicara kematian. Marah ketika bicara kematian. Tidak suka dengar, itu tidak baik, saudaraku. Kalau saudara berani hidup, harus berani mati. Kitab Pengkhotbah mengatakan, ada saatnya hidup, ada saatnya mati. Kalau kita sedang dengan kehidupan, kenapa kita tidak senang dengan kematian? Terus pahami itu, jemaat sekalian. Karena kematian di bumi ini bukan kematian untuk selama-lamanya. Karena masih ada kehidupan yang akan datang. Begitu, jemaat. Oke? Jadi garis bawah poin pertama ini, saudara-saudara sekalian, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kehidupan dan kematian suatu yang normatif dalam kehidupan umat manusia di bumi. Jangan pantang bicara mengenai kematian. Jangan menganggap saya masih muda pasti tidak akan mati. Banyak orang mati muda. Jangan menjadi minder saya sudah tua pasti mati. Banyak orang tua belum tentu mati, saudaraku. Banyak orang tua sampai sangat tua baru meninggal. Jadi yang muda jangan merasa bahwa aku belum waktunya, bisa tiba waktunya. Yang tua jangan merasa sudah habis waktunya, belum tentu. Kematian itu di tangan Tuhan. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Ada orang sehat betul, jaga kesehatan dengan baik. Dia kematian kena kecelakaan di jalan tol, saudaraku. Tabrakan beruntun, mati. Ada orang jaga kesehatan dengan sangat baik, naik pesawat, ya, terjadi pesawat itu meledak, saudaraku, mati. Ada orang kerja kesehatan dengan baik, masih segar-segarnya, masih produktif, masih sebaya umurnya, lagi giat-giat bisnis, saudaraku, meninggal karena kriminal, tindakan kejahatan dari orang lain, mati. Jadi saudara-saudara sekalian, kehidupan dan kematian adalah suatu misteri dalam hidup kita. Oke? Jelas, saudaraku, tidak boleh pantang. Ya, jalani, pahami, ngerti dengan baik. Karena banyak orang tidak mau tahu. Yang penting gua hidup aja lah, mati nantilah, nggak usah diomongin. Tapi suatu hari, pengalaman hidup akan mengajar orang-orang tersebut. Ketika tambah tua, dia tambah mempelajari. Tambah tua kok fisikku tambah lemah ya? Tambah tua kok badanku tambah tidak sehat ya? Timbul satu pertanyaan, kalau sudah tua, badan ini sakit, kalau mati, aku kemana? Nah, itu manusia itu, saudaraku. Jadi ketika sampai poin itu baru tanya, aku kemana? Kalau masih sempat, puji Tuhan. Kalau sudah telat, ya susah, saudaraku. Kita orang percaya. Kita pengikut Yesus Kristus. Kita yang believe in God. We are Christian, Katolik, saudara sekalian. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, perhatikan. Setelah mati, kemana? Tadi orang kaya itu mati, Lazarus juga mati, bukan karena dia miskin, bukan karena kaya. Memang kematian suatu kehidupan terjadi, suatu tindakan terjadi dalam hidup kita. Setelah mati, kemana? Perikop itu mengatakan, matilah Lazarus, kemudian dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Itu jelas.
Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Saudaraku, tempatnya pasti di sorga. 1000% sudah pasti benar. Kemudian matilah orang kaya itu dan dibawa ke alam maut. Itu pasti neraka, saudaraku. Sudah clear, jelas. Jadi membedakan. Lazarus mati, dia masuk ke pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu mati, dia masuk ke alam maut. Pertanyaan berikut, sederhana. Ini khotbah aplikatif, saudaraku. Lah apa yang menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka? Apa yang menentukan orang tersebut ada di pangkuan Bapak Abraham atau masuk ke alam maut? Apakah ada statusnya kaya atau miskin? Bukan. Bukan. Orang kaya, orang miskin berhak masuk surga dengan suatu syarat, percaya Tuhan Yesus. Itu dia. Jelas sekali Lazarus di waktu hidup di bumi dalam keadaan susah, miskin, tapi dia orang percaya. Dia ada di pangkuan Bapak Abraham, loh, saudaraku. Pasti dia orang percaya. Dan orang kaya itu pasti bukan orang percaya. Dia tahu Yesus tapi dia tidak percaya. Dia hidup matinya di alam maut, saudaraku. Jadi faktor penentu setelah kematian di bumi, orang itu kemana, patokan di mana, waktu di bumi dia percaya Tuhan atau tidak. Lazarus dalam kemiskinannya sampai banyak bolong, saudaraku, tetap dia believe in God. Maka ketika dia mati, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu hidup berpesta pora dalam kemewahannya, pasti lupa Tuhan, saudaraku, dan juga tidak percaya Tuhan. Maka pada saat dia mati, dia dibawa ke alam maut. Itu membedakan. Clear jemaat? Jelas? Jadi waktu kita dengar khotbah ini, sederhana kan mengertinya. Kalau engkau dan saya believe in Jesus, suatu hari kita meninggal, kapan waktunya Tuhan yang tahu, cara mati seperti apa Tuhan yang tahu, saudaraku. Pada saat kita mati, kalau kita orang percaya, kita ada di pangkuan Bapak Abraham, sudah pasti. Tetapi kalau engkau orang tidak percaya, engkau akan dibawa ke alam maut, sudah pasti, saudaraku. Tidak bisa dipungkiri. That is what the Bible say. Oke, jemaat, perhatikan poin ini. Jadi center daripada khotbah hari ini 3 tempat: bumi, surga, dan neraka. Kehidupan dan kematian di bumi, kehidupan kekal di surga, dan kematian kekal di neraka. Cerita itu dilanjutkan ketika orang kaya itu sudah ada di alam maut, dia melihat Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan di situ dijelaskan dengan amat sangat jelas antara surga dan neraka, antara tempat di pangkuan Bapak Abraham dengan alam maut itu dua hal yang tak terseberangi. Tak terseberangi. Kamu tidak bisa datang ke sini dan kami tidak bisa datang ke sana, kata Bapak Abraham. Jadi dua tempat, saudaraku, tidak bisa mondar-mandir. Tidak bisa keluar dari tempat itu. Tinggal di tempat itu forever. Kekal, saudaraku. Perhatikan. Kekal. Oke, kita perhatikan pelan-pelan cepat. Jadi ketika orang sudah percaya suatu hari dia mati, kalau dia percaya Tuhan Yesus, dia di pangkuan Bapak Abraham. Kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, dia ada di alam maut. Ini suatu rahasia yang sudah dibuka, saudara sekalian. Sekarang kita perhatikan. Selanjutnya, orang kaya ini berkata, Bapak Abraham, kalau memang aku tidak bisa ke tempatmu dan kalian tidak bisa ke tempatku, tolong beritahu kepada 5 saudaraku di bumi, supaya mereka jangan datang ke tempat yang sangat menderita ini. Ini lain lagi, saudaraku. Ini sudah bicara mengenai hal yang berbeda. Ini bicara mengenai urgensi, kepentingan yang sangat mendesak, yang amat sangat mendesak tentang keselamatan yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah khotbah ini, saudaraku, berapa tahun yang lalu. Perhatikan cepat. Kadang manusia itu tidak peduli tentang keselamatan. Nantilah itu, kapan-kapan lah itu, yang penting saya hidup di bumi, senang-senang nikmati hidup dulu lah. Nanti kalau saya sudah waktunya, baru saya percaya, kalau sempat. Atau orang berkata,
Siapa yang tahu masa depan? Siapa tahu di sorga ada kehidupan yang akan datang? Itu hanya tulisan buku kok, dibuat-buat orang. Banyak orang berpikir seperti itu, saudaraku. Banyak orang. Banyak orang berpikir. Ada juga orang berpikir, kalaupun kita buat dosa di bumi, nanti setelah mati, jika ada kehidupan di neraka, juga mati kok, juga habis kok. Perhatikan dengan penting, saudaraku. Dengan serius. Kematian kekal di neraka itu, saudaraku, tidak mati. Namanya kematian kekal, tapi tidak mati. Kalau mati itu annihilation, lenyap habis, tidak habis, ada untuk selama-lamanya karena ada kata belakang kekal. Kekal, saudaraku. Jadi ada surga kekal, ada neraka kekal. Kalau surga, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kalau neraka, kematian yang kekal, mati selama-lamanya, tetap hidup di situ, saudaraku, di alam maut itu. Kekal, tidak pernah hilang. Kalau dikatakan nanti kalau sudah mati udah hilang kok, lenyap semua. Orang di bumi akan sembarangan buat dosa. Tenang aja, nanti di neraka juga hilang kok, pusing aman. Enggak, harus ada pertanggungjawaban di neraka. Harus ada hukumannya di neraka. Itu menjadi penting, saudaraku. Jadi kaitan tindakan hidup kita di bumi akan dipertanggungjawabkan di neraka, saudaraku. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Itu dia. Oke jemaat, jelas? Jadi tentang bumi, surga, dan neraka, Alkitab berbicara begitu sederhana, saudaraku. Begitu sederhana. Ada suara dari surga. Alkitab mencatat ketika Yesus keluar dari sungai Yordan, saudaraku, dari atas keluar suara, itu Bapak itu. Dan ada cahaya seperti burung merpati hinggap di atas Tuhan Yesus. Waktu Yesus keluar dari air. Dan ada suara dari surga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu suara dari surga, saudaraku. Dengarkan akan dia. Kemudian Yesus Kristus, saudaraku, beserta murid-muridnya, memproklamasikan, memberitakan tentang keselamatan kekal itu, termasuk diteruskan pada zaman ini oleh misioneri, pendeta, pastor, dan sebagainya. Percaya Tuhan Yesus, maka engkau diselamatkan. Jika mulut mengaku, hatimu percaya, ia dibangkitkan dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Engkau menjadi pilihan Tuhan, dan engkau menjadi warga negara surgawi. Itu, saudaraku, adalah proklamasi dari bumi, saudaraku. Proklamasi dari bumi. Proklamasi dari surga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Waktu Yesus dibaptis keluar dari air, ada Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di atasnya, dan ada suara dari surga. That is the Bible say. Oke. Ada dari bumi, proklamasi tentang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada suara dari surga tentang urgensi daripada keselamatan itu. Hanya melalui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang ketiga lebih unik, saudaraku, termasuk perikopnya juga. Orang kaya itu berkata, kalau demikian Bapak Abraham, pergilah ke rumah orang tuaku. Saya masih punya 5 saudara. Kasih tahu mereka, jangan datang ke sini. Tempat ini sangat menderita, jangan datang ke sini. Tempat ini sangat panas. Begitu panasnya, dia minta Lazarus mencelupkan jarinya supaya dia dapat minum, saudaraku. Sangat menderita. Kasih tahu 5 saudaraku. Itu suara dari mana, saudaraku? Suara dari mana? Suara dari neraka. Is it clear? Ada suara dari bumi. Bertobatlah. Terima Tuhan Yesus. Kerajaan surga sudah dekat. Kau menjadi warga negara surgawi. Ada suara dari langit. Suara dari surga. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada suara dari neraka. Kasih tahu 5 saudaraku, jangan datang ke sini. Saudara butuh pembuktian apa lagi dalam hidup ini? Kalau engkau percaya Alkitab adalah firman Tuhan, kita perlu pembuktian apa lagi, saudaraku? Ada kematian kehidupan di bumi. Yes, itu temporary. Ada kehidupan kekal di sorga. Itu kekal untuk selama-lamanya. Ada kematian di neraka. Itu kematian kekal untuk selama-lamanya.
waktu kita masih hidup di bumi ini, ketika you and me boleh percaya Tuhan Yesus, suatu anugerah yang sangat besar, saudaraku. Kita warga negara Indonesia, you warga negara Amerika, warga negara Singapura, warga negara Australia. Kalau kau percaya Tuhan Yesus, sekaligus warga negara surgawi. Mati kembali ke pangkuan Bapa Abraham. Amin. Itu loh hidup ini, saudaraku. Itu loh hidup ini. Jadi bukan sesuatu yang ngambang, bukan sesuatu yang mudah-mudahan, bukan sesuatu yang semoga, bukan sesuatu nanti lihatlah kayak apa, atau bukan sesuatu yang kalau kamu buat baik begitu, maka akan dipertimbangkan jasa-jasamu, ya, pahalamu. Bukan itu, saudaraku. Who believe in Jesus, one day your place is in heaven, saudaraku. Seperti itu. Jadi Alkitab mengajar sangat saklek, suatu kebenaran yang absolut mutlak, tidak bisa dikompromikan. Barang siapa yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, one day tempatnya di sorga. Barang siapa yang tidak percaya, one day kalau sudah meninggal, tempatnya di neraka, saudaraku. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, kelihatan sekali dua penjahat itu. Yang satu tidak percaya, yang satu percaya. Yesus memberikan konfirmasi. Yang tidak percaya itu mati dalam dosa, masuk ke alam maut. Yang percaya Tuhan Yesus itu, Yesus mengatakan, not one day, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Orang ini akan dibawa Yesus ke tempat Bapa Abraham, saudaraku. Jadi di atas kayu salib itu, hal tentang surga dan neraka itu real. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan hal yang samar-samar, saudaraku. Justru di tengah kelihatan surga dan neraka itu, saudaraku, justru keselamatan datang dari situ. Aku mati untuk orang berdosa. Saudara lihat poin ini. Ini inti dari ajaran daripada Bible, saudara sekalian. Berbahagialah setiap kita yang boleh percaya. Berbahagialah setiap kita yang boleh mengaminkan firman Tuhan seperti ini. Dan you yakin betul, saudaraku. Kalau aku yakin betul, percaya betul, menyerahkan seluruh hidup menjadi pendeta. Percaya betul, tempatku di sorga sana. Selagi aku masih hidup, aku berbuat untuk Tuhan. Dan kalau mati adalah keuntungan, karena aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah engkau seperti itu? Kembali pada jemaat sekalian, ini khotbah aplikatif. Pertama, perhatikan. Jikalau ada jemaat yang masih tabu, pantang bicara tentang kematian, jangan lagi. Karena Tuhan mengajar tentang itu. Suatu hal yang penting untuk kita pahami, supaya kita tidak kabur tentang kematian itu. Dua, kalau ada jemaat yang penting hidup enak dah, nanti urusan itu belakangan, jangan lagi. Suatu hari kamu telat, tidak sempat, saudaraku, tempatmu di alam maut. Mungkin juga ada jemaat, saya simpatisan Pak, saya sembahyang banyak Tuhan, Tuhan A, B, C, D, banyak Pak, tambah banyak Tuhan kan tambah bagus. Itu tidak benar, saudaraku. Tidak benar. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Semua ego eimi, I am. Artinya, aku singular, sendiri. Bukan dengan pemimpin yang lain. Aku sendiri. Who believe only Jesus, saudaraku. Itu penting. Mungkin juga ada di antara kita. Yang penting saya buat baiklah Pak Pendeta, bantu orang susah, tidak susahin orang, tidak jahatin orang, hidup baik-baik saja, selalu menolong orang miskin. Saya punya harta Pak Pendeta, saya bantu orang susah, saya tidak pandang agama manapun, ras apapun, warna kulit apapun, saya tolong mereka, saya bantu mereka Pak Pendeta, begitu. Ada bencana saya bantu, mereka miskin saya bantu, ya. Berbuat baik ini sudah cukuplah suatu hari aku diterima Tuhan. Tidak, saudaraku. Tidak. Berbuat baik tidak menjadi jaminan kita pulang surga. Tidak jadi jaminan. Siapa yang baik? Manusia sebaik apa? Kebaikan manusia seperti apa? Kebaikan tanda kutip. Di belakangnya ada maunya, saudaraku. Kadang tampil kebaikannya di belakang berisi kejahatan, saudara sekalian. Ya. Justru bukan pekerjaan baik buruknya, bukan, saudaraku. Tetapi percaya Yesus atau tidak, itu yang penting, teman sekalian. Tapi setelah you percaya Tuhan Yesus, harus berbuat baik. Itu sangat benar, saudaraku. Sangat benar.
Tapi berbuat baik tidak menjadi jaminan kita masuk surga. Tidak jadi jaminan. Yang menjadi jaminan kita masuk surga adalah percaya siapa juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Khotbah ini terbuka untuk setiap jemaat yang sedang mendengar ibadah hari ini. Kalau kamu simpatisan, kamu ragu-ragu, percaya atau tidak, hari ini sudah tidak boleh ragu-ragu. Suara dari bumi sudah jelas, suara dari surga sudah jelas, suara dari neraka sudah jelas. Kamu ingin pembuktian apa? Mau setelah mati baru dibuktikan. Ingat loh jemaat sekalian, keselamatan itu tidak didapat pada saat kematian. Nah, keselamatan tidak bisa dapat pada saat sudah masuk neraka. Nah, saudaraku, antara engkau dan kami ada jurang yang tak terserbangi. You tidak bisa kemari, kami tidak bisa ke sana. Jadi tidak bisa setelah sampai di situ baru percaya. Tidak bisa, saudaraku. Percaya Tuhan Yesus adalah pada saat masih hidup di bumi. Itu garis bawahi, saudaraku. Bukan setelah mati. No. Bukan setelah mati. Pada saat hidup di bumi, faktor penentunya adalah percaya pada saat di bumi, saudaraku. Tidak ada pemberitaan Injil kepada dunia orang mati. Tidak ada, jemaat sekalian. Who believe in Jesus waktu dia hidup di bumi, setelah dia mati, dia masuk ke pangkuan Bapa Abraham. Jelas, saudaraku. Tidak ada perpindahan di situ. Tidak ada. Kekal selama-lamanya. Jadi jemaat, khotbah hari ini aplikatif kan? Setiap kita yang sudah mengerti khotbah seperti ini, jalani dengan baik kehidupan. Takuni. Pelihara itu iman yang Tuhan berikan. Jaga baik, hidup dengan baik-baik, saudaraku. Berdamai dengan banyak orang. Ya. Jangan berbuat kejahatan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berjalan di jalan orang berdosa. Tapi hidupnya selalu berpadanan dengan Injil Tuhan, saudaraku. Oke, jemaat? Oke? Jadi masih ragu-ragu antara yes, no, antara ya dan tidak. Masih banyak tanda Tuhan yang dia sembahyang hari ini. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Trust me. Trust the Bible. Hanya Yesus. Dulu saya banyak percaya, saudaraku. Sebelum saya jadi Kristen, saya percaya banyak hal. Tapi setelah saya percaya Tuhan, saudaraku, only Jesus. Yang lain semua saya buang. Hanya Tuhan Yesus, juru selamatku. Maka saya menjadi pendeta. Memberitakan firman kepada semua jemaat, kepada orang berdosa. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Suara dari bumi, suara dari surga, suara dari neraka sudah clear. Tidak perlu pembuktian lain. Dan satu lagi yang paling penting, suatu hari tambah lama akan tambah memberikan pengertian. Pasti mati. Dan lanjut dengan pertanyaan, setelah mati mau kemana? Jawabannya ada di khotbah hari ini. Oke, saudaraku. Sip. Diberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, khotbah aplikatif hari ini sangat sederhana. Tapi membuka misteri kehidupan, kematian di bumi, membuka misteri kehidupan kekal di surga, membuka misteri kematian kekal di neraka, membuka misteri tentang urgensi daripada keselamatan percaya Tuhan Yesus itu. Dan ini berita yang sangat penting. Inti daripada Alkitab adalah berbicara tentang hal seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya pada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, eternal life, di surga, di pangkuan Bapa Abraham. Tunduk kepalamu sebentar. Periksa hidupmu sebentar. Hari ini kau seperti apa hidup jemaat? Betulkah kau beriman kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, yang mati untuk dosa-dosamu? Atau engkau percaya Yesus sebagai alatmu untuk memberkati engkau saja? Atau engkau percaya Yesus bukan Tuhan? Atau kamu simpatisan antara yes and no? Atau engkau dengar firman ini, engkau adalah agama lain, kepercayaan lain? Dengarkan apa dikhotbahkan hari ini. Itu diserahkan. Your choice. Pilihan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, perhatikan.
di mana kita hidup. Faktor penentunya bukan di sorga sana. Faktor penentunya bukan di neraka sana. Faktor penentunya adalah di bumi. Pada saat kita masih hidup, pada saat kita diberi pengertian, pada saat kita dianugerai iman, pada saat kita boleh dengar firman Tuhan, pada saat kita bisa membaca kitab suci. Itulah faktor penentu dari bumi. Betapa pentingnya hidup di bumi ini. Teduh sebentar, doa sendiri-sendiri. Kalau hari ini engkau ragu antara percaya atau tidak, saya tantang engkau hari ini. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka suatu hari tempatmu ada di pangkuan Bapa Abraham di sorga sana. Kalau hari ini engkau ragu antara yes or no, atau engkau belum percaya, aku tantang engkau. Terima Tuhan Yesus. Maka engkau akan diselamatkan. Kau mendapat hidup yang kekal suatu hari. Dan udah jelas, hidup di bumi ini, pada saat kita hidup hari ini, suatu hari, besok, lusa, 10 tahun, 50 tahun lagi, kita pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Cepat atau lambat. Kehidupan dan kematian di bumi ada di tangan Tuhan. Percayalah, maka engkau diselamatkan. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang sedang berdoa. Mereka yang sedang menundukkan kepalanya. Mereka iman yang sudah teguh Tuhan pelihara. Pelihara mereka berhasil memelihara iman dan mencapai garis finish, dan mahkota kehidupan menunggu mereka suatu hari. Mereka yang ragu-ragu, Tuhan meteraikan firman dalam hati mereka. Mereka yang simpatisan, Tuhan beri anugerah boleh bertobat dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan setiap jemaat Tuhan di tengah kehidupan kami di bumi, banyak pergumulannya Tuhan. Kami diperhadapkan dengan berbagai masalah. Sekalipun kami sudah warga negara sorgawi, kami masih hidup di bumi. Dan begitu banyak masalah datang silih berganti. Kami berdoa, Tuhan, jaga kami, pelihara kami. Di tengah banyak hal kami hadapi, Tuhan buka jalan. Di tengah badan yang penuh dengan sakit, Tuhan berbicara. Di tengah kehidupan yang porak-poranda, Tuhan mengajar. Di tengah sesak, gelisah, tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan memberikan kedamaian dan ketenangan. Di tengah ekonomi hiruk pikuk, ekonomi yang sangat merosot, di tengah perang yang mengancam dunia ini, tangan Tuhan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa, meteraikan firman ini kepada jemaat. Letakkan tanganmu di pikiran mereka ya Tuhan. Letakkan tanganmu di hati mereka ya Tuhan. Meteraikan firman ini dan beri damai sejahtera di dalam kehidupan di bumi ini ya Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu, dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Today